Perseteruan Saipul Jamil dengan mantan istrinya, Dewi Persik, berujung di kantor polisi. Sejauh ini, Saipul Jamil telah melaporkan Dewi Persik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saipul Jamil telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Kuasa hukum Saipul Jamil, yakni Indra Simanjuntak, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan fakta dan bukti terkait laporan mereka terhadap Dewi Persik. Jadi kami tim sudah mempersiapkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Semoga besok fakta-fakta dan bukti-bukti bisa memperkuat, bisa menjadi dasar laporan kami yang terbaik ke depannya, terang Indra Simanjuntak. Sementara itu, dalam dokumentasi yang berbeda, Saipul Jamil ingin agar Dewi Persik kapok dan tidak mengulanginya lagi. Saipul Jamil juga berharap agar Dewi Persik mendapatkan pelajaran setelah dilaporkan olehnya. Yang suka berkoar-koar nggak jelas, suka ngata-ngatain orang, suka mencela orang, mengolok-olok orang ini supaya mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kemudian hari dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini lagi, ucap Saipul Jamil. Lebih lanjut, Saipul Jamil juga mengungkit perihal dirinya yang pernah mendekam di penjara lantaran kasus pelecehan seksual beberapa tahun lalu. Saipul Jamil pun mengaku salah dan kini fokus untuk bersikap baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadapnya. Memang saya pernah berdosa, pernah berbuat salah, tapi kan itu dulu dan sudah saya tebus. Terima kasih ya khususnya untuk seluruh teman-teman, kawan-kawan media. Sejak sore sudah menunggu kami dari siang, Bang. Dari siang ya, dari siang. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada penyidik ya, Seber Skripsus Polda Metro Jaya yang saat ini telah memeriksa klien kami King Saipul Jamil ya, King Saipul Jamil dengan baik, dengan proses yang baik. Tadi kami mulai pukul 14.30 seperti itu. Terkait apa aja, Bang? Kalau mengenai terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada, coba sampaikan dulu kira-kira rekan apa yang disampaikan tadi. Ya, rekan boleh. Bang, depan. Ya, majuan rekan. Ya, baik, terima kasih ya. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mulai dengan latar belakang apa yang terjadi antara pelapor klien kami dengan terlapor di sosmed gitu. Jadi klien kami telah menjelaskan dengan baik, dengan lugas apa sih peristiwa yang melatar belakangi sehingga terjadinya upload video pada tanggal 21 Juli dan 22 Juli. Dan apa yang dirasakan oleh pelapor klien kami itu sudah tertuang dalam BAP, dan kami menilai bahwa sudah ada mens reanya terhadap tindak pidana itu, dan sedikit demi sedikit terkuat ada niat yang kurang baik terhadap upload dua foto tersebut. Itu sehingga pemeriksa tadi, polisi tadi berupaya untuk menggali lebih dalam lagi melalui saksi-saksi nantinya dan ahli di tingkat yang lebih tinggi dalam penyidikan nantinya, mudah-mudahan sampai ke sana, dan ada penegakan hukum yang pasti, karena masalah ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, dan ini juga pelajaran yang kurang baik bagaimana aib itu dibongkar di medsos. Itu sih fokusnya tadi. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh klien kami Bang Saiful untuk apa sih yang terjadi. Mungkin tadi, Abang bisa nambahin terlapornya inisialnya mungkin siapa, Bang? Ya, terlapor seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, terlapor ini inisialnya DP. DP Denny Permadi. Orang-orang benci dengan keonaran, ya, ribut-ribut, fitnahan, tukang fitnah, ya, terus ribut-ribut di medsos. Saya yakin tanpa doa mereka
mungkin kasus ini tidak dilanjutkan. Dan terutama saya juga terima kasih banyak kepada Kapolri, Wakapolri, juga kepada Kapolda, Wakapolda, dan juga kepada Ketua BKN, Gus Rofi, dan juga tim pengacara saya, Bang Raja CS, ya, yang terus ya fokus pada kasus ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelajaran kepada sosok seorang artis yang cukup terkenal di tanah air, ya, supaya harus selalu berhati-hati menggunakan medsos, karena medsos ini apa ya, dimiliki oleh semua masyarakat, baik anak kecil, ya kan, remaja, anak muda, sampai orang tua pun mereka menikmati medsos, ya kan. Jadi gara-gara perbuatan inisial DP ini, ya, ini semoga setelah ada pelaporan ini dia tidak lagi melakukan hal-hal yang bikin masyarakat rugi, termasuk saya, ya kan. Jadi gunakanlah medsos dengan yang baik, apalagi seorang artis harus memberikan contoh yang baik, ya. Kalau ada masalah diselesaikan bukan dengan di medsos, panggil orangnya, berarti di balik medsos lah, atau bertemu. Jadi medsos ini kita untuk saling mengenal, ya kan, saling bertemu dengan penggemar, bukan tempat caci mencaci, bukan untuk menyebar fitnah, menyebar berita kebohongan, berita bohong gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini apa yang kami lakukan ini, terutama saya sebagai pelapor, memberikan efek jerah ya kepada orang tersebut, karena saya melihat orang ini makin kesini makin merajalela, seperti tidak ada yang ditakuti gitu loh ya di Indonesia ini gitu. Dan saya juga minta semua pihak untuk kita sama-sama memberikan pelajaran ya kepada orang ini, supaya apa? Supaya jerah, supaya tidak lagi melakukan semena-mena. Ingat, ini Indonesia, budaya timur yang santun, ya kan? Budaya timur kan gitu, santun, ada masalah dibicarakan dengan baik-baik, bukan meledak-ledak, menghina satu sama lain. Ini bukan budaya Indonesia gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada relnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan melalui saya ya asbab supaya medsos ini kembali ramah, ya kan? Artis-artis memberikan contoh yang baik. Kalau salah, ngaku salah, seperti apa yang saya lakukan. Saya salah, saya ngaku salah. Tak perlu kita mencari pembenaran, menutup-nutupi, ya kan? Berilah contoh yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, minta maaf. Gak ada ruginya minta maaf. Justru itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Seperti itu, gitu contohnya. Jadi alhamdulillah tadi, karena ada dua bukti atau dua persoalan yang saya jadikan bukti di kepolisian ini, ya saya minta keadilan. Pertama apa?